Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari saya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Christine, saya istri dari Suroto. Kami ada di Ministry Merit Depok. Kami dikaruniai seorang anak bernama Putri yang sekarang sudah bergabung di Teens Ministry Depok. Kegiatan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga dan jualan jajanan kecil-kecilan di teras rumah. Walaupun tidak banyak yang kami dapatkan dari jualan tadi, tapi cukup membantu biaya kehidupan kami sehari-hari. Terutama di saat seperti sekarang ini, di mana suami penghasilannya sudah mulai berkurang banyak karena terdampak dari pandemi COVID. Hari-hari kami jalani seperti biasa. Saya punya waktu pribadi bersama Tuhan setiap paginya. Selanjutnya, saya dan suami berjualan sampai malam. Setiap hari kami merasa terlindungi karena kami diberi kesehatan dalam situasi yang nggak aman dari penularan COVID. Apalagi kami bertemu dengan orang berbeda setiap harinya yang jajan ke rumah. Sampai pada suatu waktu, hari-hari saya menjadi tidak biasa. Ketika di mana semua biaya dan tagih-tagihan berkumpul jadi satu. Sebagai ibu rumah tangga, hal seperti ini menjadi sumber ketakutan dan kekhawatiran saya, karena saya melihat fakta yang ada. Biaya yang kami keluarkan 5 kali lipat dari pemasukan yang kami dapatkan. Mulai bergerak dengan caranya saya sendiri, pakai pemikiran sendiri, putar otak dan cari ide untuk buat menu baru yang untuk dijual di warung. Coba-coba bikin kue dan titip di warung, dan saya bersyukur banyak orang yang suka. Mulai banyak permintaan, penjualan meningkat, dan mulai buka pesanan. Dari saat itu, waktu dan tenaga saya habis untuk bikin kue. Waktu pribadi saya bersama Tuhan yang biasa saya lakukan setiap pagi jadi kacau. Mulai menunda, bahkan pernah tidak punya waktu sama sekali, karena bagi saya pesanan pelanggan lebih penting saat itu. Pemasukan mulai bertambah, tapi saya semakin nggak tenang, semakin capek, semakin tertekan, dan seperti merasa bersalah. Prioritas saya mulai berubah. 2 minggu berjalan, saya mulai merasa tidak tahan. Sampai saya teringat dengan ayat favorit saya di Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Tuhan menyelidiki dan mengenal saya. Tuhan memeriksa saya di saat saya berjalan ataupun berbaring. Bahkan Tuhan juga tahu pikiran saya dari jauh. Hari itu saya membiarkan Tuhan mengurung pikiran-pikiran saya dengan firman ini. Dan saya ambil waktu untuk berdoa. Hari itu juga saya minta izin kepada suami dan mengambil keputusan untuk sementara waktu stop bikin kue. Dan tidak titip di warung dulu. Bersyukur suami mengizinkan. Kami hanya bisa pasrah dan berserah dengan tagihan-tagihan dan biaya tadi. Yang ada di pikiran kami, kalau nggak terkumpul, ya kita coba bicarakan dengan pihak sekolah dan minta tambahan waktu dengan ibu kontrakan. Tidak hanya Mazmur yang mengingatkan saya. Salib Yesus juga menguatkan saya. Ketika Yesus di Taman Getsemani dalam ketakutannya, yang Yesus lakukan adalah berdoa, bahkan sampai 3 kali dengan doa yang sama. Dan selebihnya, Yesus menyerahkan semua kepada kehendak Bapa. Kalau Yesus membutuhkan 3 kali untuk menyerahkan kepada Bapa, saya butuh 1000 kali untuk ini. Setelah sempat kacau, akhirnya saya mulai kembalikan hati saya. Kembali punya waktu pribadi bersama Tuhan di pagi hari. Bahkan saya menikmati waktu saya dengan terlibat membantu saudara dan saudari saya yang terpapar COVID saat itu.
Saya dan suami bekerja sama. Saya masak, suami kirim makanan, bantu cari oksigen, bantu bawa cucian ke laundry, bantu carikan obat. Walaupun jadwal jualan kami jadi berubah-ubah, tapi kami senang dan merasa tenang. Dan benar, Tuhan lakukan bagiannya. Semua tagihan bisa kami bayarkan, dan tanpa tunggakan. Kami sendiri juga heran, Tuhan punya caranya sendiri. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, apapun pergumulan kita hari ini, mari kita serahkan ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Taruh rasa aman kita hanya kepada Tuhan. Dan jangan pernah mau dikendalikan oleh pikiran kita. Tapi mari kita kembalikan hati kita kepada Tuhan, ambil waktu pribadi kita bersama Tuhan, dan biarlah Tuhan yang kendalikan semua itu. Amin.